Mengapa orang Indonesia lebih bebas daripada orang Rusia dan bagaimana hal itu terwujud dan mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah aku sering melihat hal ini di Rusia? Tidak, ini sangat jarang terjadi di Rusia. Tidak ada orang Rusia ini guys ya bisa memahami orang Rusia, bisa memahami dan jujur berani mengungkapkan ya kebebasan orang Indonesia berbanding dari negaranya sendiri, yaitu negara Rusia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Kali ini saya ingin mereaksi lagi sebuah video dan dikatakan video ini mengatakan orang Indonesia itu lebih bebas daripada orang Rusia guys. Dan pembahasnya pada kali ini guys, yang bisa berbahasa Indonesia guys, lancar sekali bahasa Indonesia, yaitu orang dari negara Rusia. Apapun, kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya, kenapa orang Indonesia lebih bebas daripada orang Rusia. Dan ini merupakan dari channel Dinara Cewek Rusia guys. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Mengapa orang Indonesia lebih bebas daripada orang Rusia dan bagaimana hal itu terwujud dan mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari? Wow, dia punya intro membuatkan saya penasaran. Mari ya kita guys. bicara Kenapa? tentang topik yang sangat menarik ini. Apa perbedaan yang sangat besar, jelas, dan nyata antara orang Rusia dan orang Indonesia? Dan bagaimana menurutmu? Ini bukan tentang senyum atau kemampuan untuk bersikap sopan, karena itu hanya manifestasi eksternal. Menurut aku, yang terpenting adalah apa yang ada di dalam diri kita dan bukan konsekuensi eksternal. Karena itu, jadi semuanya dimulai dari dalam diri. Misalnya, orang Indonesia jauh lebih suka berbicara daripada orang Rusia. Kalian bisa berbicara berjam-jam dan masih akan selalu tertarik. Banyak orang Indonesia yang sangat pandai bernyanyi, yang berarti orang Indonesia merasa percaya diri saat mengekspresikan diri melalui suaramu. Karena suara mengatakan banyak hal tentang kondisi mental dan karakter kita. Dan jika seseorang terdengar bebas dan santai, maka dia tidak memiliki klaim internal. Kalian juga tertawa berbahak-bahak, yang menunjukkan bahwa kalian bebas dari kerumitan dan bahwa orang Indonesia membiarkan emosinya yang sebenarnya berjalan bebas dan melepaskan emosi yang sebenarnya juga. Apa mau tertawa? Kalian pasti tertawa dengan keras dari sepenuh hati, atau mau berani. Kalian akan bernyanyi di mana saja dan di antara siapa saja. Jika ingin berbicara, orang Indonesia akan berbicara sehingga pendampingmu pasti didengar dan benar-benar tentang berbagai topik. Orang Indonesia sangat bebas mengekspresikan diri mereka sebagai individu. Gimana ini cara? Mengekspresikan diri mereka sendiri juga dengan bebas. Dan bagaimana hal itu terwujud? Misalnya situasi di kafe. Aku sedang berbicara dengan teman-temanku dan tiba-tiba aku menyadari bahwa aku mulai berteriak. Dan setelah beberapa saat aku berpikir, mengapa aku berteriak? Apa yang terjadi? Dan kemudian aku menyadari bahwa orang-orang di meja lain sedang berbicara dan tertawa dengan sangat keras di sekitar aku, sehingga suaraku tidak akan terdengar oleh lawan bicara aku di antara suara-suara lainnya. Apa yang bisa simpulkan dari hal tersebut? Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia orang tidak takut untuk berbicara dengan bebas, terbuka, dan juga keras. Kalian senang tertawa, bertahak-tahak, atau berbahak-bahak dari hati.
seperti yang kalian inginkan atau mau, bukan seperti yang orang lain inginkan. Ketika aku berada di banyak tempat umum di Indonesia, seperti kafe, mall, atau hotel, toko-toko, aku sering melihat bagaimana para pekerja dapat bernyanyi dengan tenang, bahkan ketika mereka hanya sendirian. Sebagai contoh, aku sedang berjalan menaiki tangga dan petugas kebersihan sedang membersihkan lantai dan menyanyikan sebuah lagu, seolah-olah jiwanya sedang bernyanyi. Atau misalnya, aku sedang berdiri dalam antrian di sebuah toko dan salah satu kasir, seorang pria, mulai menyanyikan sebuah lagu. Dan kemudian kasir wanita mendengar lagu tersebut dan mulai juga bernyanyi bersama pria itu. Dan apakah aku sering melihat hal ini di Rusia? Tidak, ini sangat jarang terjadi di Rusia. Sebagai contoh, aku tidak ingat ada situasi serupa, meskipun tidak. Aku ingat satu, ketika seorang petugas kebersihan wanita menyapu kotoran dari jalan dan kemudian duduk di ayunan anak-anak dan mulai berayun-ayun di ayun sebagai rekreasi. Tapi situasi ini lebih merupakan pengecualian dari aturan tersebut. Jadi, dalam hal kebebasan untuk mengekspresikan inner child dan pribadi yang bahagia, Indonesia jelas memiliki keunggulan tersendiri dalam hal ini. Baik. To be continue. Stay tune. Bersambung. Mantap. Perbahasan kali ini kursus bahasa Rusia bersama orang Rusia. Baik. Lancar guys ya. Guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Dinara ataupun cewek Rusia ya guys ya, membahaskan pada kali ini mengenai topik bagaimana orang Indonesia lebih bebas daripada orang Rusia guys. Wow, ini satu perkara ataupun topik yang sangat-sangat baik untuk sama-sama kita menambahkan edukasi buat kita semua, karena orang Rusia ini pertama sekali lancar sekali berbahasa Indonesia, dapat bisa menyampaikan untuk kita sama-sama memahami apa yang disampaikan ya. Dan yang kedua adalah beliau menceritakan bagaimana orang Indonesia itu lebih bebas dari perspektif yang berbeda ataupun dari sudut yang berbeda. Ini adalah menurut pengalaman beliau saatnya ketika berada di Indonesia. Saya percaya seperti begitulah ya guys ya, karena bisa memberikan satu pengalaman dan juga pemahaman menurut beliau ini guys, tentang bagaimana orang Indonesia itu dapat memberikan satu sikap ataupun humor yang bagi saya sangat-sangat santai ya. Orang kata memiliki perspektif dari segi suka menghiburkan orang ya. Kita lihat ya guys ya, kalau kita lihat di laman sosmed, YouTube dan sebagainya, bisa kita lihat bagaimana orang Indonesia ini dapat memberikan satu hiburan yang sangat-sangat kreatif ya guys ya. Bisa untuk kita sampai ketawa ataupun ngakak ya, seperti begitu. Itu adalah salah satu contoh ya bagaimana orang Indonesia dapat memberikan satu humor ataupun sikap yang bisa memberikan kita hiburan. Dan satu lagi adalah dari segi sikap santai di warung kafe, bercerita sampai berjam-jam. Itu adalah pengalaman ya apa yang disampaikan oleh cewek dari negara Rusia ini. Jadi ini satu keseruan dan juga satu orang kata kebebasan. Bagi saya kebebasan perspektif yang dari segi sudut yang berbeda. Apapun kita dapat lihat ya bagaimana orang Indonesia ini yang mempunyai pelbagai keberagaman budaya, adat, tradisi ya, dan juga suku kaumnya, dan itu adalah merupakan salah satu walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersama, tetap satu. Itu adalah ungkapan dari Bhinneka Tunggal Ika. Apapun saya juga melihat bagaimana orang Rusia ini guys ya bisa memahami, orang Rusia bisa memahami dan jujur berani mengungkapkan ya kebebasan orang Indonesia berbanding dari negaranya sendiri, yaitu negara Rusia. Apapun guys, ini adalah salah satu bagi saya menurut pengalaman lah ya, menurut pengalaman beliau dan proses pembelajaran beliau saatnya ketika berada di Indonesia ataupun berteman dengan orang Indonesia. Lancar sekali berbahasa Indonesia guys ya. Ini satu perkara yang bisa untuk kita memahami apa yang disampaikan kepada kita semua. Apapun guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.